Kali ini kita akan ngobrol juga dengan reporter Detik Jabar. Ada Kang Bima Bagaskara yang akan ngomongin soal sumbangan liar di Jawa Barat. Kang Bima, selamat sore. Halo, selamat sore Edo, Eiza. Sore Kang Bima, ini kayaknya Kang Bima Ya. langsung dari lokasi yang sering dilakukan sumbangan liar kayaknya ya. Karena biasanya tuh dia di pinggir jalan emang pakai apa sih biasanya tuh keranjang-keranjang gitu ya. Iya, kayak apa tuh ya? Serokan. Sunda pisan itu ya, Kencelengan. Kencelengan. Ada aja ya kalau Sunda tuh bahasanya ya. Ini katanya ada larangan baru nih Kang Bima. Cerita deh ke kita Kang Bima sebelum ngomong di mana aja tempat yang sering dilakukan dan kemudian contoh kegiatan sumbangan yang dilarang tuh kayak apa? Apa dasar dari aturan baru ini dan seperti apa aturannya akan dilaksanakan Kang Bima? Ya, Edo dan Eiza dan serta Detikers. Jadi per tanggal 14 April 2025 kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu resmi mengeluarkan surat edaran terkait larangan atau penertiban jalan umum dari pungutan dan sumbangan liar. Jadi terhitung mulai tanggal 14 April kemarin, segala aktivitas masyarakat maupun pihak-pihak yang melakukan pungutan atau memintai sumbangan, baik itu untuk pungutan seperti parkir liar maupun sumbangan untuk perbaikan jalan hingga pembangunan masjid biasanya, itu mulai dilarang di Jawa Barat, di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Itu saja. Oke, nah sebetulnya terkait dengan larangan ini apakah ada tindak lanjutnya misalnya dari pemerintah daerah juga tentunya mengenai apabila yang masih ditemukan nih pelanggaran tersebut akan ada sanksi atau seperti apa Kang Bima? Ya, jadi di dalam surat edaran ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan tegas meminta pemerintah daerah baik di kabupaten kota kemudian di tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa untuk melakukan pengawasan dan penertiban agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pungutan maupun sumbangan di jalan-jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Namun untuk sanksinya hingga saat ini tidak dijelaskan lebih rinci mengenai sanksi apa yang akan diberikan jika masih ditemukan kegiatan-kegiatan tersebut. Hanya saja Gubernur Deddy Mulyadi meminta agar pemerintah di daerah di tingkat kelurahan dan desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan itu dilakukan setelah terbitnya surat edaran gubernur tersebut. Berarti yang misalnya nih so-called tukang parkir di tengah jalan biasanya tuh kalau di U-turn atau ya di persimpangan lah gitu ya biasanya ada tuh tukang parkir dadakan ini yang Mister Cepek. Iya benar, beda-beda sih sebenarnya setiap daerah sebutannya gitu ya, yang kayak gitu-gitu juga nggak boleh Kang Bima. Ya kalau itu masuknya ilegal seperti tukang parkir liar yang tidak menggunakan rompi resmi misalkan dinas perhubungan, kemudian tukang parkir yang biasa ada di pengkolan membantu menyeberang kendaraan, itu sebenarnya dilarang untuk beraktivitas. Hanya saja Gubernur Jawa Barat memberikan sedikit kelonggaran kepada mereka agar tetap beraktivitas namun tidak mengganggu kelancaran lalu lintas itu. Oke. Kemudian masyarakat sendiri mengenai surat edaran yang sudah diberikan atau peraturan baru ini ada tanggapan nggak Kang Bima? Ya, tanggapan dari masyarakat sendiri tentunya beragam ya. Mereka, namun kebanyakan mereka mendukung dengan adanya surat edaran ini. Masyarakat menganggap dengan terbitnya surat edaran ini, jalan-jalan umum akan terbebas dari gangguan ketertiban karena biasanya mereka yang melakukan pungutan maupun sumbangan itu berada di sisi jalan bahkan di tengah-tengah jalan yang itu tentunya mengganggu kelancaran lalu lintas seperti itu. Kang Bima, ini mau konfirmasi, benar berarti sudah berlaku per Senin 15 April kemarin? 14 April kemarin.
Sudah berlaku Ya, ya? sudah berlaku tanggal 14 kemarin. Apakah sejak saat itu sampai hari ini masih ditemukan kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut atau memang sudah tertib nih semuanya, Kang Bima? Ya, sejak diberlakukan tanggal 14 April kemarin hari Senin, mulai berkurang informasi yang kami dapat mengenai pungutan maupun sumbangan di jalan. Hanya saja di beberapa daerah seperti di Cianjur, kemudian di Karawang, Bekasi, dan Kabupaten Bandung Barat masih ditemukan warga yang melakukan pungutan maupun sumbangan untuk kegiatan seperti membangun masjid maupun melakukan perbaikan jalan. Apakah ada himbauan juga, Kang, mungkin cara yang lebih baik juga yang disarankan oleh pemerintah daerah juga apabila memang benar mau membutuhkan gitu ya dana sumbangan atau mungkin dana tambahan untuk misalnya membangun masjid atau mungkin untuk keperluan lainnya, bisa seperti apa gitu? Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin memintai sumbangan untuk misalnya bangun masjid maupun melakukan perbaikan jalan untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, misalnya dengan pemerintah desa maupun kelurahan, dan mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah setempat yang kemudian hal itu nantinya akan ditindaklanjuti di tingkat kabupaten hingga ke provinsi. Karena itu Pemprov Jabar ingin agar tidak ada lagi masyarakat yang tetap melakukan pungutan dan meminta sumbangan di jalanan, karena mereka kini bisa langsung meminta bantuan tersebut kepada pemerintah. Baik. Namun sebenarnya juga ini juga belum terkonfirmasi, tapi sepertinya kita juga sering kali praduga bahwa sebetulnya juga ada beberapa oknum yang memang menggunakan si sumbangan ini tuh bukan untuk kepentingan keperluan, pribadi iya, jadinya. jadinya untuk kepentingan Ya. pribadi dan menjadikan profesi. Nah, itu tuh benar atau enggak? Atau mungkin ada temuan di lapangan, Kang Bima? Ya, terkait oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan situasi dan mengatasnamakan mungkin ya, tentunya hal itu bisa saja terjadi, karena itu pemerintah menginginkan agar dalam hal ini pemerintah di tingkat desa dan kelurahan aktif untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar mereka yang minta bantuan dan minta sumbangan itu benar-benar untuk tujuan yang mulia, dalam hal ini tadi seperti membangun masjid maupun melakukan perbaikan jalan. Kang, satu lagi, ada info nggak yang didapatkan terkait berapa biasanya kalau sumbangan di tengah jalan ini didapatkan omsetnya sehari gitu, berapa yang dikumpulkan? Kalau informasi yang didapat mengenai pendapatan para warga atau masyarakat yang melakukan atau meminta sumbangan di jalan ini, mereka kabarnya bisa mendapat penghasilan atau pemasukan dengan nominal yang tentunya berbeda-beda tiap hari. Namun kabarnya mereka bisa mendapat uang hingga nominal ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam satu hari. Sampai jutaan ya. Soalnya kalau misalnya lagi ngelihat tuh di tengah jalan lewat, kantongnya kelihatan kayak enggak penuh-penuh Kosong, gitu. iya. Apa cuma beberapa lembar doang gitu. Iya, betul. Oke. Baiklah kalau begitu, ya mudah-mudahan juga bisa ditertibkan dan tidak ada lagi gitu ya sumbangan liar, apalagi yang memang tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi gitu. Dan walaupun juga tadi disampaikan juga sama Kang Bima bahwa apabila memang ada keperluan untuk pembangunan atau mungkin perbaikan fasilitas umum gitu ya, bisa disampaikan langsung ke pemerintah gitu ya. Tapi ini satu lagi penasaran, Kang. Ini apakah akan menjadi satu birokrasi yang cukup panjang gitu ya dari masyarakat yang sebelumnya belum pernah mengajukan permintaan gitu ya untuk pembangunan dan sebagainya ke pemerintah, kemudian sekarang menjadi diatur dan ada aturannya gitu, Kang? Melihat dari sisi birokrasi, kemungkinan ini masyarakat tentunya akan menempuh prosedur-prosedur yang tentunya bakal jauh lebih panjang dan membutuhkan waktu agar mereka bisa mendapatkan bantuan maupun sumbangan dari pemerintah. Namun tentunya hal ini masih akan terus menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah di kabupaten kota mengenai
kebijakan larangan memintai pungutan dan sumbangan di jalan ini. Oke, Siap. baiklah. Kang Bima, terima kasih banyak hatur nuhun pisan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Hanupis, Sehat-sehat Sama-sama selalu. Edo. selamat sore Kang Bima.